Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga besar GSJA Generasi Baru dimanapun Saudara berada. Pada hari ini oleh anugerah Tuhan kita mengucap syukur boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita merasakan duka yang mendalam akibat dari pandemi yang melanda seluruh dunia. Mungkin sampai saat ini kita belum mengerti apa maksud Tuhan dari apa yang sudah kita alami bersama-sama. Saudara-saudara, mungkin Natal kali ini menjadi berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Karena ada dari antara kita mungkin ayah, ibu, saudara, adik, kakak yang kita kasihi sudah pulang mendahului kita. Itu sebabnya mungkin Natal ini menjadi terasa berbeda. Karena tidak ada lagi mereka, satu persatu mereka sudah kembali ke rumah Bapa. Namun demikian, biarlah kita belajar mengerti apa rencana Tuhan dan jalan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tema Natal tahun ini adalah berjalan di dalam rencananya. Itu berarti bahwa Tuhan mau kita berjalan mengikuti rencana Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Kalau para Majus pada saat itu, mereka dalam perjalanan ke Bethlehem hendak mencari bayi Yesus, mereka dipimpin oleh bintang timur untuk bertemu dengan bayi Yesus. Di dalam perjalanannya, kehidupan kita hari ini orang-orang percaya, saudara-saudara, kita berjalan dalam perjalanan yang curam, yang terjal, yang penuh dengan liku-liku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa berjalan tanpa tersesat jikalau kita ada di dalam pimpinannya, ada di dalam jalannya. Untuk itu, marilah kita terus tetap setia, tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Dalam kesempatan ini kami Gembala Sidang ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Natal kepada seluruh panitia Natal, jemaat dan keluarga besar GSJA Generasi Baru. Biarlah kita tetap setia terus sampai di tahun 2023 untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya kita tetap setia dan taat sambil menantikan kedatangan Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Di pagi hari Natal, saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sanjung Dia, sebab Dia yang layak, Dia Allah yang maha tinggi. Amin, amin. Tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu
Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Allah. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan yang mau turun ke dunia buat kami. Kami yang tidak layak Tuhan, kami yang berdosa, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau turun, Engkau mau lahir ke dunia Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau angkat setiap pujian kami, penyembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Engkau sudah lahir buat kami Bapa. Sungguh bukti kasih yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Sebab kami tahu kami dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah Natal kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Allah yang bekerja di tengah-tengah setiap kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada, Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita percaya bahwa kelahiran Tuhan itu boleh kita rayakan dimanapun. Mari kita angkat pujian, kita muliakan Dia. Nyatakan gloria, gloria. Muliakan Tuhan.
Masih bersuka cita Bapak Ibu. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa pujian kita. Amin. Mari angkat suara kita. Kita mau bersorak buat kelahiran Yesus. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Bapak Ibu, saat ini kita semua dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan sukacita, karena kita tahu siapa yang selalu ada buat kita, siapa yang selalu berjalan bersama dengan kita, siapa yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biar lagu ini menjadi pernyataan kita, bahwa apapun yang terjadi kita selalu percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Akan selalu
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kami percaya Engkau yang menolong kami, Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selanjutnya saya serahkan kepada sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan,
sayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kami di sepanjang umur hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menuntun kami di tahun 2022 ini mulai daripada Januari sampai pada hari ini tanggal 25 Desember. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kami, pimpinan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Ajari kami, agar kami dapat menyadari bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena kemurahan Tuhan semata. Sehingga kami boleh menghargai kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, dan hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menolong kita, sehingga kita ada sampai pada hari ini, yaitu tanggal 25 Desember 2022. Ini adalah hari yang sangat spesial, hari di mana seluruh umat yang percaya kepada Tuhan merayakan hari kelahiran daripada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya untuk kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Nas ini menunjukkan dua fakta, yaitu tentang keunggulan kasih karunia Allah versus kuasa dosa. Itulah sebabnya saya memberikan judul renungan hari ini, keunggulan kasih karunia Allah versus kuasa dosa. Nas ini menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang masa manusia memiliki masalah yang sangat besar, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 tadi. Dikatakan demikian. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa secara umum dapat diartikan sebagai tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Dan ini merupakan kesalahan fatal. Di mana manusia dianggap
melanggar rencana-rencana Tuhan dan gagal untuk mencapai tujuan Allah menciptakannya. Dosa dalam nats ini, yaitu di dalam bahasa aslinya ditulis hamartia, yang berarti kehilangan jati diri. Dosa itu juga membuat manusia tidak dapat melihat dengan benar. Jadi, manusia yang berdosa tidak dapat melihat Tuhan dengan segala rencana mulianya bagi manusia itu. Itulah sebabnya manusia lebih menuruti keinginan hatinya sendiri daripada menuruti perintah Tuhan. Dosa pertama kali manusia lakukan yaitu pada saat Adam dan Hawa gagal memenuhi ketetapan Tuhan, yaitu untuk tidak melihat, tidak menyentuh, dan tidak memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tuhan berkehendak supaya ketika manusia dapat melakukannya, maka manusia itu menjadi manusia yang suci, kudus adanya, dan yang Alkitab katakan sungguh amat baik sebagai ciptaan daripada Tuhan. Artinya dia adalah manusia yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, ketika dosa itu sudah merasuk kepada kehidupan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dosa itu juga turun-temurun masuk dan merusak kehidupan manusia secara terus-menerus. Alkitab mencatat bahwa akibat daripada dosa manusia, yaitu dosa Adam, yang semakin berkembang begitu masif dalam kehidupan anak cucu daripada Adam itu. Penulis kitab Kejadian berkata demikian. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam ayat 7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Allah melihat bahwa kecenderungan hati daripada manusia itu adalah melakukan sifat-sifat dosa, Allah sangat murka terhadap manusia itu. Dan lebih lagi kita melihat bahwa dampak daripada dosa itu sungguh sangat luar biasa, bahkan mempengaruhi makhluk-makhluk yang lain. Akibat daripada dosa manusia itu, maka makhluk-makhluk lain pun mengalami dampak kemurkaan daripada Tuhan, yang dikatakan di sini bahwa Tuhan pun akan menghanguskan, membinasakan makhluk-makhluk tersebut. Perhatikanlah di sini saudara-saudara, ternyata dosa itu sangat besar, dampaknya sangat besar, akibat negatifnya. Oleh karena itu saudara-saudara, Alkitab secara konsisten menuliskan bahwa sikap Tuhan terhadap dosa tetap sama sepanjang masa. Tuhan tidak pernah mentolerir apa yang namanya dosa, karena dosa itu merasuk seluruh kehidupan manusia tanpa pandang bulu.
Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga, dia menunjukkan bahwa kekuatan dosa itu dapat mempengaruhi semua orang. Kalau kita naik sedikit atau mundur sedikit di dalam Roma pasal yang ketiga tadi, yaitu ayat 9. Di sana Paulus menunjukkan demikian. Jadi, bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu kita lihat di sini, dia sangat luar biasa memang kekuatannya. Dikatakan merasuk kehidupan orang Yahudi dan juga orang Yunani. Orang Yahudi ini berbicara tentang bangsa pilihan Tuhan, penerima hukum Taurat, dan mereka sudah terbiasa belajar hukum Taurat, belajar hukum Tuhan, bahkan juga terbiasa untuk mempraktekkannya. Namun ternyata manusia pilihan Tuhan ini tidak bisa memenuhi 100% secara sempurna tuntutan daripada Taurat itu. Yahudi ini juga mewakili apa yang dinamakan dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen sudah terbiasa dan sudah diajar untuk mengenal Tuhan. Namun, apakah kehidupannya lebih sempurna daripada orang-orang di luar daripada Tuhan? Nanti kita akan melihat dan Anda boleh menjawab sendiri. Yunani ini adalah mewakili bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan yang esa adanya. Yunani adalah bangsa yang identik dengan kepercayaan terhadap banyak ilah. Yunani menyembah kepada banyak dewa-dewa yang tentu saja mungkin kehidupannya akan lebih menyimpang daripada kehidupan orang-orang Yahudi. Secara logika berpikir kita mungkin berpendapat bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan sudah pasti lebih banyak dosanya dibandingkan dengan orang yang sudah Kristen. Ternyata saudaraku, kalau kita berkaca kepada kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 tadi, status kekristenan kita tidak menentukan dan tidak membuktikan bahwa kita lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sekalipun saya dan saudara sudah menjadi Kristen, kita adalah manusia berdosa sama seperti kebanyakan orang yang tidak Kristen. Kenyataannya adalah tidak ada cara yang dapat memuaskan hati Tuhan, sehingga ia tetap harus menghukum manusia yang berdosa. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, kabar baiknya hari ini adalah bahwa Tuhan sendiri turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan hutang dosa setiap kita. Kehadiran Yesus Kristus di antara manusia yang diciptakannya, khususnya melalui bangsa pilihannya itu bangsa Israel, merupakan bukti kasih karunia Tuhan kepada manusia. Yesus datang di antara manusia yang diciptakannya, bukan karena manusia ciptaannya itu lebih layak, tetapi semata-mata karena Tuhan melihat tidak ada jalan lain lagi yang olehnya manusia dapat diperdamaikan dengan dirinya, kecuali hanya melalui pengorbanan dan penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib Golgota.
Menanggapi hal ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ada kisah atau cerita lama tentang seorang tokoh yang terkenal yaitu Isaac John Newton. Seorang fisikawan jenius dengan banyak penemuan hukum fisikanya. Dia menuliskan, sungguh besar anugerahnya. Amazing grace. Tahukah saudara? Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya yang jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan masih menyelamatkannya. Newton ini adalah seorang pelaut. Dia seorang kapten kapal. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, dia bukanlah seorang yang terlalu taat untuk menjalankan keyakinan kepercayaannya sendiri, yaitu sebagai seorang Kristen. Pada perjalanannya pulang dari pelayarannya, sementara dia mencoba mengarahkan kapal melalui badai yang dahsyat, Tuhan menjamahnya dan dia mengalami karya penyelamatan dari Tuhan. Mengetahui akan hal itu, dia tersungkur, dia berlutut, dia berkata, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Begitu besar kasih karunia Tuhan kepada Isaac Newton sehingga dia pun bersyukur kepada Tuhan. Dia yang dahulu adalah seorang pendosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, dia mengalami keselamatan, dia menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sama seperti Isaac Newton, kasih karunia yang sama Tuhan juga sediakan bagi kita semua. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib Golgota, darahnya tercurah membasahi bumi. Darah itu kudus adanya. Dan ketika darah itu tercurah ke bumi, Tuhan Allah Bapa melihat darah itu. Dan Allah Bapa dipuaskan dan tidak lagi melihat dosa yang besar yang telah dilakukan oleh manusia. Ketika darah itu tercurah, Allah Bapa hanya melihat darah Yesus yang murni dan kudus itu. Dan dia berkata, sudah selesai. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita yang mau percaya akan pengorbanan daripada Yesus, setiap kita yang mau menerima percikan darah Yesus, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan masih diberikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Jangan tunda lagi. Inilah waktunya. Inilah saatnya untuk kita merespon panggilan Tuhan. Inilah saatnya untuk kita menerima kasih karunia dan pengampunan serta penyelamatan daripada Tuhan Allah Bapa. Jangan tunda. Saudara, kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa itu hanya berlaku selama napas masih mengalir di hidung kita di muka bumi. Ketika napas itu berhenti dan kita kemudian dikebumikan, saudara-saudara, itu bukan lagi saat untuk kita minta ampun kepada Bapa. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, saya mengajak kepada kita, ketika kita mendengar firman ini, mari buka hatimu. Yesus menunggumu. Yesus menyambutmu dan dia mau menyelesaikan segala hutang dosamu. Mari saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Mari saudara, izinkan Yesus untuk menjamahmu, untuk membasuhmu dari segala hutang dosamu oleh darahnya yang kudus. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena kasih karuniamu yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, yang telah hadir dan lahir di kandang domba Bethlehem. Tuhan, terimalah kami yang berdosa, ya Bapa. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak untuk menghadap tata kasih karunia Bapa. Basuhlah kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami mau percaya bahwa hanya darah Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kami. Seperti ada tertulis, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali oleh Yesus sendiri, Putramu yang tunggal, ya Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, kami mohon, terimalah kami, ya Tuhan, orang yang berdosa. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Manto Manurung yang sudah memberikan kita dan firman Tuhan sharing pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau mendengarkan pengumuman untuk ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember. Itu dilaksanakan di tempat ini, di Ruko Cempaka Mas, jam 7 malam, Bapak Ibu. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu karena acara sudah dipersiapkan oleh panitia Natal, oleh seksi acara, dan boleh bawa seluruh keluarga juga untuk kita bersama-sama boleh menutup tahun 2022 dengan bersama-sama berdoa dengan keluarga kita. Juga untuk pada tanggal 1-nya ibadah dilaksanakan secara online juga Bapak Ibu, seperti biasa jam 9 pagi. Link akan dibagikan sebelum ibadah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan tutup ibadah kita. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang sudah di-share juga di Warta Jemaat. Mari saya undang Bapak Ibu dimanapun berada, kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita, ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan Natal kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau bersama-sama Tuhan berdoa juga Tuhan. Kiranya Allah boleh terus menyertai setiap kami, boleh menyertai setiap kehidupan kami, apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, mungkin harapan-harapan kami ke depannya Tuhan. Kami mau tahu itu semua hanya di dalam tangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Allah yang memberkati, kami percaya Allah yang mencukupkan, bahkan menyediakan yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan. Engkau yang mengetahui yang terbaik dan menyediakan yang terbaik buat kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, mari Tuhan curahkan kasih setia yang daripada Tuhan, keharmonisan, sukacita yang daripada Tuhan memenuhi seisi rumah kami, memenuhi setiap orang yang datang dan keluar dari rumah kami pada hari ini Bapa. Biar hari ini Tuhan setiap kami, sanak keluarga kami semua dipenuhi dengan sukacita atas kelahiran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan beberapa hari sisa tahun ini Tuhan, kami percaya Allah masih bekerja buat kami, menjadikan setiap apa yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Juga tahun-tahun berikutnya Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan hanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat yang akan disampaikan melalui hambanya. Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa dan cinta kasih dan pengorbanan daripada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kita kehidupan yang kekal dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan menerima berkat daripada Tuhan, mari kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.